semuanya itu harus dilimpahkan kepada pemerintah gitu. At least yang nelayan juga harus bisa melakukan sesuatu dong untuk menghentikan illegal fishing. Tapi caranya bagaimana gitu pertanyaannya? Ya. Jadi mungkin yang pertama bahwa kita ini hanya supporting ya. Tetap yang berperan adalah pemerintah. Bagaimana TNI Angkatan Laut misalnya polisi air misalnya. Terus dari DKP sendiri yang punya patroli. Supportnya kayak gimana nih? Nah paling tidak lembaga yang sudah dibentuk oleh DKP misalnya POK Maswas, kelompok masyarakat pengawas yang ikut dengan DKP untuk mengawasi wilayah laut kita. Terus misalnya ada HNSI misalnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Itu adalah sebuah lembaga yang memang kita fokus untuk bagaimana nelayan ini bisa sejahtera. Tapi di sisi lain gitu kan, bagaimanapun juga sebuah upaya ini harus ada backup. Ya. Harus ada backup. Kali backup sama pemerintah. Nah, makanya nanti mohon ke depan Pak Haji, POK Maswas ini bisa di backup full. Gitu kan, Pak Haji pernah ngomong bahwa setiap POK Maswas akan dikasih radio, HP, gitu kan, untuk komunikasi. Nah, itu merupakan suatu program yang bagus. Di samping itu ada sebuah, misalnya ada sebuah program terkait misalnya ada peraturan daerah misalnya. Karena kita lelang itu ada peraturan daerah tentang retribusi lelang. Di sana kita bisa split. Kita bisa menganggarkan ada sebuah komponen biaya di sana untuk HNSI dan POK Maswas misalnya. Bagaimana mereka untuk bisa menjalankan operasinya dalam membantu TNI AL, polisi, dan dari DKP sendiri. Pak Haji sendiri ada nggak Pak Haji kayak seperti target menghabisi illegal fishing di Indonesia ini kapan bisa mimpi itu tercapai? Kalau dilihat dengan kondisi yang sekarang ya? Cita-cita kita 2015 sudah bebas illegal fishing dari kapal asing dulu. Bebas illegal fishing dari kapal asing dulu. Baru nanti tahap berikutnya setelah 2015 kita harus menertibkan penyadaran yang secara melekat ya kepada para pelaku nelayan sendiri. Perlu diketahui bahwa pelanggaran di bidang perikanan ini kalau mau jujur kan juga tidak hanya dilakukan oleh kapal asing kan, tapi oleh kapal-kapal yang diberi izin juga masih banyak melanggar. Tapi kan kemampuan kita terbatas. Misalnya alat tangkap izinnya gillnet atau panjangnya troll kan, itu masih banyak sudah dilakukan. Baik oleh ada nelayan masih yang di atas 30 GT yang nggak punya izin juga masih ada. Jadi tidak semua nelayan kita juga nggak nakal. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja kan prioritas juga. Pakai prioritas karena keterbatasan anggaran tadi. Nah, gunanya POK Maswas itu sebenarnya tadi mengurangi beban kita, di mana manfaatnya besar sekali. POK Maswas itu memberikan informasi yang akurat ya. Misalnya begini, kirim SMS begitu handphonenya ada network gitu, ada ininya signalnya oke, dia di laut jarak berapa mil meng-SMS ke saya. Haji, ini saya lihat ada gerombolan kapal Thailand di pulau ini. Kami coba kejar dalam waktu yang ya 10-12 jam gitu ya, Pak, kapal patroli yang ada. Ternyata betul. Jadi itu sangat bagus. Nah, kelompok masyarakat pengawas yang kita bina ada sekitar 1.400 kelompok. Dan ini efektif ya? Efektif. Basisnya sukarela. Datang dari kelompok nelayan sendiri, tidak dibayar, tidak apa. Tapi kami juga berpikir, waktu itu saya menjanjikan, sedang memprogramkan ya, paling tidak mereka harus diberikan alat-alat lah untuk komunikasi ya. Misalnya, apakah handphone yang harganya murah untuk kirim SMS, kemudian juga mungkin ada perlindungannya, backupnya itu berupa mereka bisa report secara langsung. Ya, misalnya surat tugas supaya nanti jangan dianggap preman kan? Ya, betul sekali. Ini satu pertanyaan terakhir Pak Haji, karena memang dilihat penangkapan kapal asing ini sudah sekarang tadi disebut hampir 170, kemarin sempat 242. Ke depan 2010 ada target yang bisa dicapai atau diperkirakan atau akan decline turun ke bawah? Nah, kan kita begini, dengan 3 tahun berturut-turut effort pengawasan kita sama. Artinya dari sisi jumlah hari operasi 180 hari, jumlah kapalnya 23. Ternyata hasil 3 tahun cukup menarik. Tahun 2007 itu 186 kapal ya. Berarti dikonversi dengan uang yang diselamatkan kan sekitar 435 ya. 439 ya. 39 miliar lah. Kemudian pada tahun 2008 kan jumlah kapal yang ditangkap 242 ya. Nominalnya dikonversi 650. menjadi 650 M. Nah, sekarang ini sampai hari ini tuh 170 lebih. Berarti turun ya? Tinggal akhir tahun kalau misalnya dalam 1 bulan setengah ini dapat sekitar 20-30 kapal lagi ditangkap ya. Tentu harapan kita kan nggak ada yang ditangkap, artinya sudah berkurang ya. Artinya sudah mulai terjadi penurunan dengan operasi kita dan dengan upaya kita. Semoga misalnya yang kemarin itu peak levelnya sekarang declining ya. Mudah-mudahan mulai turun sehingga nanti 2015 sesuai target sudah
kapal ilegal asing sudah bisa nol. Baik, semoga 2015 kita nanti 2015 datang ke sini lagi laporan ya Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih waktu kita sudah habis sayang sekali, tapi semoga nasib para nelayan bagaimanapun bisa ya ikut mengawasi ataupun ikut melaporkan ke Pak Haji kalau misalkan ada illegal fishing yang dilakukan. Ya, dan pemirsa, demikianlah Public Corner kali ini, tentunya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, Sigita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami tunggu pula kritik maupun saran Anda di email kami. Silahkan kirimkan ke publiccorner@metrotvnews.com, dan kami akan menjumpai Anda kembali esok tentunya dengan episode yang berbeda dan hanya di Metro TV. Oke, bye.